Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu sebelumnya Anda telah belajar tentang mekanis katup. Sekarang kita akan mempelajari lagi tentang pelumasan atau loop racketing system. Bisa Anda lihat di sini. Setiap mesin ini terdiri dari komponen-komponen. Ada connecting rod, ada crankshaft, ada mekanis katup. Ini connecting rod, ini crankshaft, ini yang di atas ini adalah mekanis katup, dan banyak komponen-komponennya yang lain. Di saat mesin bekerja, gesekan antara komponen-komponen saling bersinggungan membuat mesin kehilangan tenaga dan keausan dari komponen-komponen. Bahkan mesin dapat berhenti beroperasi. Jadi antara komponen ini dengan komponen yang lain, contoh yang sering Anda lihat itu piston dengan dinding ring piston dengan dinding silinder, itu dia akan bergesekan. Lama-lama dia nanti bergesekan, dia nanti akan panas, bahkan mesin tidak akan dapat berhenti beroperasi. Oleh karena itu, fungsi minyak pelumas adalah mencegah kontak langsung antara dua logam. Dia mencegah antara ring piston dengan dinding silinder. Itu contohnya. Oke. Komponen-komponen yang ada di sistem pelumas adalah, yang pertama ada oil pan. Bisa Anda lihat di sini oil pan. Oil pan adalah penampung oli. Dan yang kedua itu oil strainer. Ini adalah saringan oli tapi yang kasarnya, ya kan. Saringan oli ini ada ini yang nomor 2 ini saringan oli, yang nomor 6 ini saringan oli juga, tapi ini yang kasar, ya kan. Yang ketiga oil pump, itu pompa oli, ya. Pompa oli ini yang mengkonsentrasikan ke seluruh komponen-komponen yang ada di mesin Anda. Sebelum dia dibagikan seluruh komponen-komponen, dipompakannya dulu ke oil filter. Oil filter ini nanti dibagikan ke seluruh komponen-komponen, karena di oil filter ini adalah penyaringan oli. Ada mana tahu ada nanti kotor-kotoran atau serbuk-serbuk besi, maka disaring di sini. Yang oil pump udah. Yang dipstick. Dipstick ini jika Anda masih belum juga tahu apa dipstick ini, perlu dipertanyakan, ya. Dipstick ini adalah untuk mengukur nanti ketinggian oli, ya. Oke, yang kelima itu oil pressure switch, ya. Ini switch tekanan oli, ya. Yang keenam oil filter. Ini oil filter tadi. Ini penyaring juga, penyaring oli juga. Ini biasanya setiap kali servis ini diganti ini, ya, supaya saringannya ini bisa bersirkulasi dengan normal. Kalau tidak diganti, dia nanti akan tersumbat. Oke, lanjut. Cara kerja pelumas yaitu pertama itu membentuk lapisan tipis, sehingga dapat melindungi antara logam satu dengan logam yang lain. Contohnya ini yang biru ini adalah lapisan oli. Karena ada terdapat lapis, maka antara oli dengan antara besi satu dengan komponen lain, atau komponen satu dengan komponen lain tidak bersentuh dengan langsung. Itu fungsi pelumas. Yang ketiga itu sebagai mendinginkan mesin, ya. Tadi yang kedua, ini yang ketiga itu sebagai membersihkan kotoran. Nanti mana tahu ada serbuk-serbuk besi, ada kotor-kotoran, nanti dibersihkan melalui oli. Dan yang terakhir itu sebagai melindungi komponen-komponen dari karat. Jadi karat. Oke, lanjut. Macam-macam metode pelumas, yaitu mode tekanan. Ini seperti biasa yang Anda lihat gambar yang pertama ini, yang mode tekanan ada oil pump di sini. Ini yang mode tekanannya, tekanannya oli ke seluruh komponen-komponennya. Di minyak pelumas itu disalurkan dengan cara ditekan untuk melumasi komponen-komponen mesin. Oke, yang kedua metode model percikan. Minyak pelumas dipercikan oleh connecting rod yang mempunyai oil spoon atau sendok. Jadi ini di sendoknya oli akan dibagikan komponen-komponen yang lain. Ini model metode pelumasannya. Oke. Sekarang kita masuk lagi ke tipe
pompa oli ya. Yang pertama yang Anda lihat di sini adalah tipe roda gigi. Nah, ini ada roda gigi ini. Ini adalah tipe roda gigi, ini masuk, ini keluar ya. Tipe roda ini dikombinasikan antara roda gigi dan bodi. Jika salah satu roda gigi ini berputar, maka roda yang satunya lagi akan berputar berlawanan. Akibat oli yang berada di antara bodi pompa dan roda gigi akan didorong keluar dari sisi inlet dan ke sisi outlet. Nih. Satu berputar, satu mengikuti, akan mendorong oli nanti ke outlet. Oke, ini yang tipe roda gigi. Yang kedua itu tipe rotor. Tipe rotor ini sama dengan mesin praktek Anda yang ada di sini. Ini yang anda pakai. Ini pompanya. Ini bentuknya kalau jika terpasang ya. Ini tipe rotor. Lanjut yang tipe trokoid. Trokoid. Ini bentuknya yang tipe trokoid. Komponennya ada drive, ada driven, ada relief. Oke. Lanjut, komponennya adalah oil filter. Ini yang pertama Anda lihat ya, tadi komponen-komponen sistem pelumasan yang berapa tadi yang salah, komponen yang ke-6. Ini kita jelaskan apa aja yang diberi detailnya komponen-komponennya. Yang pertama ada check valve yang ini check valve. Yang kedua elemen, ini elemennya. Yang ketiga itu case. Case ini casing. Yang keempat itu relief valve. Relief ini adalah katup yang nanti yang berfungsi karena jika ada tekanan ya. Jika tidak ada tekanan dia nanti kembali menutup yang mengembalikan karena ada suatu komponen itu pegas. Jadi oli itu masuk dari sini, masuk ke tengah ini dan keluar oli yang telah disaring ini dan dibagikan ke seluruh komponen-komponen yang ada di mesin Anda. Gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem pelumasan. Contohnya yang pertama itu mesin tidak dapat di starter, tapi tekanan oli tidak ada. Kemungkinan yang terjadi adalah yang pertama minyak pelumas terlalu rendah. Ganti, ya kan. Yang kedua itu komponen-komponen pompa, ya kan. Terjadi pompa itu nanti atau sudah haus, maka diganti sarannya. Yang ketiga itu saring oli tersumbat. Kalau bisa dibersihkan, kalau tidak diganti. Yang keempat itu kemungkinan yang terjadi adalah katup pengatur tekanan oli rusak, ya kan. Sama seperti tadi, kalau bisa diperbaiki, kalau tidak diganti yang baru. Oke, alat pengatur tekanan oli rusak. Tadi katup pengaturnya, ini alat pengaturnya rusak, ya. Sama seperti tadi. Yang keenam itu minyak pelumas terlalu sedikit. Minyak pelumas terlalu sedikit, maka tambah sesuai dengan kebutuhannya. Oke, itu kemungkinan yang terjadi jika mobil Anda atau suatu kendaraan Anda tidak dapat mesin tidak dapat di starter, tapi tekanan oli tetap atau tidak ada tekanan. Lanjut, yang kedua pada mesin beroperasi. Mesin ini hidup tapi tekanan oli berkurang. Kemungkinan yang terjadi adalah kekentalan pelumas berkurang karena mesin suhu terlalu panas. Untuk mengatasinya, periksa mesin, setel pengapian, perbaiki sistem bahan bakar. Yang kedua itu kerusakan pada bantalan, bongkar mesin, perbaiki, tutup pembuangan oli pada panic oil bocor, ya kan. Tutupnya bocor, perbaiki, kalau tidak diganti. Seal pada pos engkol bocor, ganti. Ini adalah kemungkinan yang terjadi jika mesin kendaraan Anda beroperasi tapi tekanan oilnya berkurang. Ini kemungkinan yang terjadi. Ini akan diperiksa. Oke, itu aja untuk hari ini. Terlebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.